pagi adik-adik, apa kabar? Pak Guru dan Bu Guru berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Nah, kita akan mulai sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Bu Guru mau ajak adik-adik semua untuk bernyanyi Shalom Shalom Selamat Pagi. Kembali memuji nama Tuhan dengan pujian Bapakku datang padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang begitu baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami masih bisa hidup dengan sehat, kami masih bisa bernafas dengan bebas, sampai dengan hari ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh naik kelas, kami boleh mendapatkan sekolah yang baru, semua juga karena berkat dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan dan penjagaan Tuhan yang luar biasa untuk kami sampai dengan hari ini. Tuhan, kami juga mau serahkan teman-teman kami, orang tua kami, saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang sakit, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus, sekarang kami mau lanjut memuji, memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan yang akan berkati sekolah minggu online kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Bu Guru mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagi buat Tuhan, Yesus di dalam rumahku.
masing-masing. Yuk kita dengarkan. Cerita Alkitab hari ini akan Bu Guru ambil dari kitab Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Kitab Matius pasalnya 20 ayat 1 sampai 16. Di situ adik-adik bisa lihat judulnya adalah tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Nah, Tuhan itu seringkali memberitakan tentang kerajaan surga itu mengenai perumpamaan-perumpamaan. Nah, kali ini adalah perumpamaan tentang orang-orang upahan yang bekerja di kebun anggur. Adik-adik siapkan, kupingnya dibuka, matanya disiapkan untuk melihat video yang berikut ini. Bu Guru sudah siapkan. Kita simak sama-sama ya. Adapun hal surga sama seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar untuk mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Pada zaman Yesus, orang-orang berkumpul sekitar jam 6 pagi. Di sana, mereka menunggu seseorang yang akan datang dan menggaji mereka untuk bekerja. Suatu pagi, seorang pemilik kebun anggur datang ke tempat itu untuk mencari para pekerja. Pada pukul 6 pagi, dia menyewa beberapa orang untuk bekerja baginya. Dia setuju untuk membayar mereka dengan upah yang pantas selama 12 jam. Pada pukul 9, dia kembali ke pasar itu. Dia melihat masih ada orang berdiri berkerumun di sana. Dan dia berkata kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Pada siang hari dan pada sore hari pukul 3, dia mempekerjakan lebih banyak orang. Lalu pada pukul 5 sore, hanya 1 jam sebelum waktu untuk berhenti bekerja, dia juga melakukan hal yang sama. Pada pukul 6 sore, tuan rumah berkata kepada para pengawas para pekerja itu untuk membayar gaji mereka. Lalu pengawas itu mulai menggaji mereka, mulai dari yang masuk bekerja terakhir sampai kepada yang masuk bekerja pertama. Pertama, dia membayar yang bekerja hanya 1 jam. Dia memberikan kepada mereka gaji sehari penuh. Lalu dia membayar mereka yang bekerja selama 3 jam. Dia menggaji mereka juga dengan gaji sehari penuh. Mereka yang dipanggil untuk bekerja mulai pagi hari mulai tersenyum. Mereka sangat yakin bahwa mereka akan mendapat upah yang sangat banyak. Selain itu, mereka adalah para pekerja yang telah bekerja lebih lama dan lebih sungguh-sungguh. Adil jika mereka menerima lebih banyak, bukan? Tetapi ketika mereka menerima upah mereka, senyuman mereka berubah menjadi cemberut. Mereka menerima upah yang sama dengan yang diterima oleh orang lain. "Tunggu dulu," mereka protes. "Orang-orang itu hanya bekerja selama 1 jam, tetapi engkau menyamaratakan mereka dengan kami. Kami bekerja lebih banyak, bahkan pada siang hari yang sangat menyengat pun kami bekerja." Lalu tuan tanah itu membalas, "Saya tidak bertindak tidak adil kepada kalian. Kalian setuju kan untuk menerima upah sehari kerja? Itulah yang saya bayarkan kepadamu sekarang. Saya dapat melakukan apapun yang saya suka dengan uang saya sekarang. Kalian jangan cemburu karena saya berbaik hati dan dermawan kepada orang lain." Dan kemudian Yesus berkata, "Yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir." Oke, setelah melihat video tadi, Bu Guru punya satu pertanyaan. Kira-kira apa yang dilakukan oleh tuan tanah itu adil atau tidak? Dia mengupah
pekerja-pekerjanya, baik yang kerja dari pagi, dari siang, dari sore, sampai yang bekerja hanya 1 jam, dia berikan upah yang sama. Nah, menurut adik-adik, apakah itu adil? Mungkin adik-adik berpikir itu tidak adil. Nah, tapi disinilah Tuhan Yesus mau menjelaskan bahwa Tuhan Allah kita itu tidak membeda-bedakan. Dia memperlakukan semua orang yang sama. Misal, adik-adik sudah percaya kepada Tuhan dari adik-adik masih kecil. Kemudian mungkin ada orang tua yang percaya kepada Tuhan ketika dia sudah dewasa. Atau mungkin ada nenek kakek yang udah tua baru dia percaya sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak membeda-bedakan. Tuhan bersifat adil kepada mereka semua. Tuhan Yesus menyelamatkan dengan tidak pilih-pilih. Mereka yang percaya dari kecil, yang sudah besar, bahkan yang sudah tua, Tuhan Yesus selamatkan semua. Nah, Bu Guru mau adik-adik bisa mencontoh Tuhan Yesus, yaitu adik-adik memiliki sifat adil dan tidak membeda-bedakan. Adik-adik harus berteman dengan siapa saja. Adik-adik harus bersikap baik dengan siapa saja, tidak memilih-milih kepada siapa adik-adik harus bersikap baik. Nah, itulah cerita sekolah minggu hari ini tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Kita akan lanjutkan lagi sekolah minggu dengan memuji nama Tuhan. Bye. Oke, adik-adik, kita masih akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bu Guru mau ajak adik-adik bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Mata Kecil Ini. Bagus lagunya ya. Jadi Tuhan Yesus itu mau pakai siapapun yang percaya kepada Tuhan, termasuk adik-adik walaupun masih kecil. Tuhan mau pakai adik-adik untuk menyatakan kebesaran nama Tuhan. Yuk, Bu Guru mau ajak adik-adik sekali lagi bersama-sama untuk menyanyikan lagu ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Kembali Bu Guru mau ajak adik-adik untuk berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu.